Makanya kalau ada orang karena cintanya kepada sama muslim memberi kepedulian, memberi perhatian, pertolongan, bantuan, apapun bentuknya, maka orang itu berarti memberi banyak manfaat ke orang lain. Dia menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan dia otomatis menjadi orang yang paling dicintai. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah yang paling bermanfaat. Maka amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang membuat orang lain bahagia, menolong, membantu, melepaskan orang lain dari kesulitan. Ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sama muslim, atau melepaskan sama muslim dari kesulitan, atau melunasi hutangnya, atau menghilangkan kelaparan pada dirinya. Itu amal yang paling dicintai. Itu prinsip hidup seorang muslim terhadap sesamanya dalam kehidupan sosial, dan itu wujud nyata dari adanya iman di dalam hati mereka. Makanya antum kalau ketemu manusia yang ngomongnya banyak, sedikit berzikir, jangan dipercaya. Kalau kumpul bukan mengingatkan zikir atau dia sendiri berzikir, tapi ngomong pengen ceblek, membahas ini dan itu terus gak selesai-selesai. Maka pastikan manusia ini tidak bisa dipercaya dan dia manusia yang dihinakan oleh Allah. Mulut itu cerminan ini, rusak mulutnya maka rusak semuanya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Dan kita berada di zaman di mana orang yang banyak bicara itu lebih disukai daripada orang yang diam. Ngomong atuh, ngomong-ngomong, ya begitu kan? Padahal yang disukai dalam syariat ini adalah yang sedikit bicara, kecuali dalam perkara yang baik. Dengan kata lain, dalam agama ini nggak usah banyak omong. Jadi kalau ketemu orang-orang yang ngomong saja, semua dibahas, semua orang dibahas, semua keluarga dibahas. Ada manusia kayak gitu tuh ada. Dia tahu urusan semua orang yang dia kenal. Ini manusia yang buruk dan jangan dipercaya, karena mulutnya adalah cerminan hatinya. Dunia itu negeri cobaan, akhirat itu negeri pembalasan, dan akan kekal abadi. Jadi dunia serba ujian saja. Istri dapat ujian dari suaminya, suaminya dapat ujian dari istrinya, dapat ujian dari anak, dapat ujian dari harta, dapat ujian dari sakit, dapat ujian dari omongan orang, ujian saja. Kalau di akhirat nggak ada lagi ujian, semuanya selesai, yang ada pembalasan, kekal abadi. Sudah nggak akan dapat ujian-ujian lagi. Berarti ujian suami yang ngeyel nggak ada lagi, ujian istri yang cerewet nggak ada lagi, Pak. Wes tenang aja. Kenapa tadi takut ketemu istri lagi? Sudah jadi baik itu semuanya. Nggak ada lagi ujian-ujian lagi. Ada yang muring-muring, ada yang marah-marah, ada yang mau gelut, nggak ada lagi. Sudah berakhir itu, sudah selesai itu. Itu cuma di dunia aja. Bolehkah menikah dengan mantan kakak atau adik ipar? Boleh. Bukan mahram mereka. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kita tentang ipar. Banyak orang, maaf ini sekalian saya ingatkan di Indonesia, karena kakak ipar, adik ipar dianggap seperti saudaranya sendiri. Maka kadang-kadang ada kakak iparnya yang perempuan dibonceng naik motor dengan adik iparnya laki-laki. Gimana caranya? Ini bukan mahram. Atau seorang laki-laki menitipkan istrinya pada saudaranya laki-laki, bujang lagi. Mana bisa? Kata Nabi SAW, kalau dua laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiganya syaitan. Mana bisa? Ada seorang, waktu Nabi SAW jelaskan, hati-hati kalau dua orang berkumpul laki-laki dan perempuan, yang ketiganya syaitan, artinya akan membuka pintu zina. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walhamu, ma balul hamu, apa hukumnya kalau ipar? Hamu itu ipar. Apa kata Nabi? Alhamul maut. Ipar itu justru kematian. Bayangkan kalau seseorang, adik iparnya, adiknya dia selingkuh dengan istrinya dia. Hah? Dia mau marah bagaimana nih? Ini istrinya, ini adiknya. Bahaya sekali. Kalau orang lain mungkin masih bisa kita tinggalkan begitu saja, gitu kan? Tapi kalau ini bahaya sekali. Makanya ipar pun hati-hati. Tetap berlaku padanya
hukum-hukum bukan mahram. Dan kalau cerai dengan saudara kita atau meninggal bisa dinikahi. Makanya Nabi SAW menikahkan Uthman bin Affan setelah meninggal Ruqayyah dengan siapa? Ummu Kalthum. Ya. Jadi Uthman bin Affan menikahi adik iparnya. Dinikah oleh Nabi SAW setelah istrinya meninggal. Karena nggak boleh menggabungkan antara dua saudari dalam satu rumah tangga. Poligami nggak boleh, adik kakak. Tidak boleh anak sama ibu. Tidak boleh ponakan sama tante. Yang boleh kalau orang lain. Ketika seorang tahu dengan penciptanya dan tahu tentang keberadaannya, dan dia tahu bahwa badai pasti berlalu lalang, bahwa cobaan demi cobaan harus dia lewatin, berbagai masalah ekonomi, sosial, politik dan apa saja, dia yakin bahwa kita nggak lama dalam kehidupan dunia ini. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami memberikan ujian kepada kalian yang bentuknya kebaikan, kesenangan dan kesulitan serta keburukan. Fitnah, ujian buat kalian, dan kalian akan kembali kepada kita, kata Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak mahasiswa yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena skripsi tidak selesai. Beberapa waktu yang lalu seorang tetangga membacok tetangganya sampai mati gara-gara sering ditanya kapan nikah, kapan kawin. Stres, depresi. Ya, tahun ini, bulan lalu, satu keluarga terjun dari apartemen, bapak, ibu bersama anak-anaknya. Kenapa? Bangkrut. Kemudian berikut ini sebab-sebab yang dapat menghalangi kita dari agama Allah. Di antara yang jamaah, ikut budaya setempat sekalipun budaya itu bertentangan dengan agama Allah. Dan sebenarnya hal ini manusia terjerumus ke dalamnya karena dua hal di atas tadi itu tidak tertanam dalam hatinya. Betul nggak? Terkadang sebagian orang tahu ini ada istiadat syirik, bid'ah, maksiat, tapi hana mangan nggak enak. Ya. Bagaimana lagi kita udah hidup di lingkungan ini, padahal Nabi juga hidup di lingkungan kaum musyrikin. Apakah Nabi ikut ritual syirik, bid'ah dan maksiat mereka? Enggak. Apalagi dapat bisikan dari syaitan, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung tinggi. Kaedahnya ini kaedah iblisiyah, kaedah syaitan. Nabi berpijak di bumi musyrik. Apakah Nabi melakukan kesyirikan? Nabi berada di dalam rumah di pamannya, Abu Talib, menyembah berhala. Apakah Nabi pernah mengantar Abu Talib untuk menyembah berhala? Pamannya. Beliau berada di tengah-tengah Mekah penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Beliau menjauh dari mereka sampai-sampai beliau menyendiri dalam Gua Hira, sehingga ketika wahyu pertama kali turun kepada beliau, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, kata Aisyah, wa huwa yatahannath. Nabi sedang fokus ibadah dalam Gua Hira menyendiri. Waktu itu beliau belum diangkat menjadi nabi. Ini jamaah. Dan itu penyakit sebagian manusia. Alasannya adat istiadat, sehingga dia berbuat syirik, buat bid'ah, bermaksiat. Allah berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 23, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau di satu daerah yang membawa peringatan, melainkan tokoh-tokoh di daerah itu berkata, kami mendapati nenek moyang kami seperti ini. Kami hanya mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Sudah ratusan tahun kami seperti ini. Akhirnya dia tetap terus menerus di atas kesyirikan itu, di atas kebid'ahan itu, di atas kemaksiatan itu, karena fanatik buta kepada ajaran nenek moyang. Padahal kita umat Islam diperintahkan beragama untuk mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Barang siapa yang menyelisih hal ini, dia ditinggalkan. Kata Imam Malik, kullun yu'khadh wa yuraddu min qawli illa sahib hadzal qabr, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ulama itu ada yang ucapannya bisa diambil dan ada harus dicampak ucapannya, kecuali ucapan Nabi. Tidak ada yang boleh dicampak, semua harus diterima.
setinggi apapun ilmu seorang ustadz, seorang tengku, seorang syekh, kalau ucapannya itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kata Imam Malik, campakkan. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan fadribuhu 'alal haid. Kalau kalian mendapati ucapanku bertentangan dengan Al-Quran dan hadis serta ucapan para sahabat Nabi, bantengkan ke tembok ucapan saya. Ini Imam Syafi'i. Sebagian orang muridnya bertanya, mana dalilnya Ustaz, mana dalilnya Pak Guru? Marah dia ditanya dalilnya. Mestinya dia senang ada murid yang ilmiah. Sebagian para pengajar agama, dogma yang dia berikan kepada muridnya. Lihat imam-imam dahulu, pendidikan mereka pendidikan yang ilmiah. Sehingga ada madhab Hambali, padahal beliau muridnya Imam Syafi'i. Berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i tentang duduk pada 2 rakaat seperti salat subuh, duduknya dengan tawarruk atau iftirash. Imam Syafi'i tawarruk, Imam Ahmad iftirash. Menunjukkan tidak ada fanatik di antara mereka. Andai kata agama itu ada fanatik kepada guru, tentu nggak ada 4 mazhab, karena Imam Ahmad murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i murid Imam Malik. Tapi zaman sekarang minta cukai dia gurunya udah jelas-jelas salah, disentuh, dijelaskan, nggak mau terima karena fanatik buta. Udah jelas-jelas itu budaya syirik, budaya Hindu. Tepung tawar, ya kalau sebagian daerah namanya fusiju. Ada rumah baru, orang pergi haji, pulang haji ketabrakan, mobil baru, tepung tawar supaya berkah, menggunakan daun tertentu, beras, ya, air tertentu dengan bacaan tertentu. Di dalamnya ada sekian penyimpangan agama. Yang pertama syirik kecil karena telah menjadikannya sebagai sebab berkah, dan itu bukan sebagai sebab berkah dalam agama ini. Dan kaidah syirik kecil kata para ulama, ja'alu syai'i sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukan sebagai sebab secara syar'i dan secara takdir, maka itu syirik kecil. Penyimpangan yang kedua itu menyerupai budaya kaum Hindu. Coba lihat ke Bali, ke KL. Itu perbuatan orang Hindu. Dan Nabi bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Penyimpangan yang ketiga, bid'ah. Karena dia menciptakan zikir-zikir tertentu di situ. Dan menciptakan suatu ibadah itu hanya hak Allah. Kewajiban kita mengikuti. Nggak ada dalil, nggak boleh melakukannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan kamu melakukan sesuatu tanpa dasar dari Al-Quran dan hadis. Kalau masalah agama. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah, amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Apabila umatku telah berpecah belah, kata Nabi, jauhi oleh kalian seluruh ritual ibadah yang baru yang dibuat-buat oleh manusia tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi. Karena setiap perkara baru yang seperti itu, itulah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap kesesatan tempatnya neraka. Ini hadis Nabi, tugas kita hanya membacakan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dari Ibad bin Sariyah. Sebagian orang panas kupingnya kalau kita sampaikan hadis ini. Berarti semua orang dalam neraka, cuma kalian aja yang selamat. Padahal kita kan bukan sedang menunjuk batang hidung orang. Kecuali kita bilang bidah, ente, bidah, neraka, bidah, sesat, neraka. Nah, itu baru keras. Ya kan? Kecuali kita tunjukkan hadis ini kepada ormas ini, bidah, neraka. Ormas ini bidah, sesat, neraka. Ormas ini bidah, sesat, neraka. Bidah, sesat, neraka. Nah, itu baru ekstrim. Kita kan cuma membuat kaidah umum. Yang menentukan surga neraka haknya Allah. Kita hanya baca dan menerjemahkan hadis. Nabi menyatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Silakan yang memprotes sama Nabi bertemu sama Nabi di hari kiamat. Nabi menyatakan setiap ritual ibadah baru itu bid'ah, setiap bid'ah sesat, setiap sesat tempatnya dalam neraka. Ini hadis Nabi yang umum. Oh, ada bid'ah yang hasanah, enggak semua sesat. Ya silakan kalau punya hadis ya. Saya cuma tahu ada hadis setiap bid'ah sesat. Kalau ada hadis yang menyatakan bahwa setiap ada juga bid'ah yang hasanah, berikan kepada saya. Saya akan menyampaikannya. Karena ada hadis yang menyatakan setiap bid'ah sesat, maka saya berani menyampaikannya. Andai kata ada hadis yang menyatakan bahwa sebagian bid'ah ada yang hasanah, maka kita akan menyampaikannya. Karena kalau tidak, kita akan berhadapan dengan Allah dan Rasulnya pada hari kiamat. Tugas kita membaca dan menyampaikan hadis Nabi. Dan itu sebuah peringatan kepada umat ini. Bentuk kasih sayang kita kepada umat ini. Karena Nabi menyatakan orang yang melakukan bid'ah, hari kiamat dia tidak diperbolehkan masuk ke dalam telaga Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tapi gara-gara taklid buta kepada pegangan nenek moyang tadi.
Ini penyimpangan yang keberapa? Dalam acara tepung tawar dan besi tadi. Pertama, jatuh kepada syirik. Kedua, bid'ah. Ketiga, tasyabuh. Yang keempat, mubazir. Betul nggak mubazir? Beras dibuang-buang. Dan Allah menyatakan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan engkau melakukan mubazir karena pelaku mubazir itu saudara-saudara setan, kata Allah. Ini Allah yang menyatakan saudara setan. Ini sekian penyimpangan dalam acara pesiju, dalam acara tepung tawar, merusakkan akidah, bertentangan dengan tawakal, dan merusakkan ekonomi. Sebagian orang kalau mobil barunya nggak dipesiju, nggak ditepung tawarkan, nggak berani dia naik. Apalagi kalau mobil itu sempat tabrak, tidak dipesiju, tidak ditepung tawarkan, setelah itu nggak berani nyentuh mobil itu. Sampai ada harus orang alim pesiju. Padahal para sahabat berapa kali mereka hampir meninggal di perang Uhud, perang Badar. Ada yang perang Umar karena meninggal berpesiju oleh yang dua gel. Enggak. Apakah para sahabat ditepung tawarkan oleh Rasulullah setelah perang Badar, setelah perang Uhud, setelah perang Khaybar? Ketika mereka punya onta baru, kuda baru, mereka lakukan tepung tawar. Ada dalilnya, hadis Tabrani, yaitu ketika Fatimah katanya menikah dengan Ali, Nabi memercikkan air ke Fatimah. Nah, pesiju ini. Ada pesiju, ada tepung tawar, mempolitisir hadis. Yang pertama, hadis ini hadis yang baik, di sanadnya ada seorang rawi yang wadda', suka memalsukan hadis. Yang kedua, andai kata hadis ini sahih, maka ini bukan acara pesiju atau tepung tawar sama sekali. Karena Nabi tidak menggunakan dedaunan, beras, baca-bacaan, ya. Tetapi itu sebuah permainan, bercanda dari Nabi yang sifatnya kebetulan. Andai kata itu sebuah ritual agama, tentunya Nabi akan melakukannya kepada seluruh para sahabat Nabi. Bukan hanya pada Fatimah, juga pada Ali, juga kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Tanpa menggunakan beras, tanpa air tertentu, daunan tertentu, dan dikir-dikir tertentu. Tapi karena budaya tadi, sebagian orang tahu, tapi karena mikir nggak enak, akhirnya dia rela diperlakukan dengan sebuah ritual yang seperti itu. Begitu pula ritual-ritual lainnya yang bertentangan dengan agama Allah. Itu alasan kaum musyrikin ketika Nabi mengajak mereka. Karena sebelum Nabi ada, mereka beribadah sesuka mereka. Yang kabilah ini sesuai dengan apa yang telah mereka dapatkan dari nenek moyang mereka selama ini. Yang kabilah lain juga demikian. Datang Nabi nggak bisa, agama Allah ikut jalur saya. Halal haram ikut Al-Quran hadis. Cara ibadah, cara umroh, cara haji, cara sholat, cara puasa, cara zakat ikut tuntunan Nabi. Selama ini mereka tuntunannya sesuai dengan apa yang telah mereka peroleh dari nenek moyang mereka. Nggak terima. Apalagi tokoh-tokoh musyrikin Makkah yang itu adalah profesinya. Kalau ini dibuang, hancur dapur rumah saya, hancur ekonomi saya nggak hilang ketokohan saya. Maka mereka beralasan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami hanya mengikuti agama nenek moyang kami saja. Subhanallah. Ini salah satu penyebab manusia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mengutamakan adat istiadat atas syariat Allah. Kita tidak dilarang secara asal untuk mengikuti adat istiadat selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan agama Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Al-'adatu muhakamah, bahkan terkadang adat menjadi patokan dalam suatu hukum. Tapi kalau itu bertentangan dengan agama Allah, berbau syirik, ya adalah sebuah ritual bid'ah atau menjerumuskan kita kepada maksiat, maka hendaknya kita tidak mengutamakannya di atas syariat Allah, karena kita hak umat syariat, bukan umat adat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah tips agar selalu bahagia. Konon ada seorang syekh yang hidupnya sederhana namun dia selalu ceria dan bahagia setiap hari. Dia menceritakan rahasianya. Kata dia, saat aku punya sedikit kelebihan dirham, aku berkata kepada si fakir yang membutuhkan, besok datang ya ke rumah, siapa tahu ada 1 atau 2 dirham yang aku bisa berikan kepadamu. Dia tampak begitu bahagia. Saat keesokan harinya dia datang, aku berikan sekantong dirham untuknya. Kemudian aku mengatakan, alhamdulillah ini bisa lebih dari 2 dirham. Dan wajah bahagianya melebihi kebahagiaan dia sebelumnya. Dia mungkin menyangka isi kantong itu hanya 3-5 dirham saja. Namun saat dia membukanya di rumah, dia mendapatinya berisi 10 dirham. Dia terkejut gembira, sujud syukur penuh bahagia. Dengan demikian aku telah memasukkan 3 kali kebahagiaan ke dalam hatinya. Untuk setiap kebahagiaan yang dia rasakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan manisnya kebahagiaan ke dalam hatiku. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ahabbul a'mali ila Allah taala sururun tudkhiluhu ala muslimin." Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kesimpulannya teman-teman, semakin banyak engkau membahagiakan hamba-hamba Allah yang lain, semakin banyak pula kebahagiaan yang Allah berikan untukmu. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
Dunia itu adalah negeri yang penuh dengan ujian dan juga cobaan. Ujian dan cobaan hidup itu banyak sekali. Kalau disimpulkan, maka ujian dan cobaan di dunia itu, kata para ulama, ada 3. Yang pertama, ujian berupa kenikmatan atau segala sesuatu yang serba enak dalam hidup ini. Yang kedua, ujian keburukan atau segala sesuatu yang serba tidak enak dalam hidup ini. 2 ujian ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya di surat Al-A'raf ayat 168. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan dengan bencana yang buruk-buruk, agar mereka itu kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Di surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. 2 ayat ini sangat jelas menyebutkan tentang 2 macam ujian. Ujian berupa kebaikan dan ujian berupa keburukan. Hikmah dari itu semua, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kembali kepadanya, kembali kepada jalannya, kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ujian berupa perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya. Al-Imam Al-Baghawi, beliau menyebutkan tentang ayat ini di dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil. Kata beliau, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Maksudnya kita akan diuji dalam rentang waktu semenjak kita hidup sampai matinya kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya? Disebutkan kata beliau, maksudnya adalah yang paling jauh dari keharaman, kemudian yang paling bersegera di dalam ketaatan. Nasihat kami kepada orang-orang yang sedang terlilit daripada hutang dan juga judi online. Cicil hutang dengan menjual aset. Cicil hutang dengan menjual aset. Berhenti pinjaman online. Banyak orang sekarang gali lubang, tutup lubang. Ini tidak akan pernah selesai. Stop gali lubang dan ikhtiar kepada Allah. Bukankah Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha ada'allahu an. Siapa yang meminjam uang dari orang lain, dia berniat untuk melunasinya, maka Allah akan bantu pelunasannya. Maka jangan pernah risau kalau ternyata kita berikhtiar Allah tidak akan bantu. Tidak, Allah akan bantu Anda. Jika niat Anda jujur untuk melunasi hutang Anda, Allah akan bantu pelunasan Anda. Dan kami mendapati ada orang-orang yang terlilit hutang, jatuh bangun dari hutangnya, mampu melunasi hutangnya atas izin Allah, meskipun secara bertahun-tahun bertahap, tapi dia punya komitmen untuk melunasi hutangnya secara bertahun-tahun. Allah akan mudahkan. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Siapa yang meminjam harta dari manusia tujuannya untuk menghancurkannya, yakni tidak membayarnya, maka Allah akan hancurkan dan binasakan hartanya. Maka dimulai dari komitmen kita untuk menyicil hutang kita dengan menjual aset dan juga bekerja secara giat dan bertawakal secara sempurna. Inilah perpaduan daripada hal yang menjadikan kita bisa terlunasi hutangnya oleh Allah Ta'ala. Ya, ujian ya buat seorang istri ketika dia mendapatkan hidayah di saat pasangan hidupnya tidak mendapatkan hidayah. Ujian buat istrinya Fir'aun ketika dia beriman dan Fir'aun tidak beriman. Kita lihat bagaimana dia disiksa sampai mati karena dia nggak mau nurut, nggak mau taat sama Fir'aun. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana seorang istri yang dilarang berhijab sama suaminya? Haruskah dia taat? Nggak boleh. Suamimu tidak pernah menciptakan rambut yang ada di kepalamu. Suamimu tidak pernah memberikan hidung kepadamu. Suamimu tidak pernah memberikan bibir kepadamu.
suamimu tidak memberikan kepadamu kecuali nafkah. Kalau dia ngasih. Semua yang ada pada dirimu itu pemberian Allah. Siapa yang harus ditaati? Suami apa Allah? Ya Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat sama makhluk kalau urusannya maksiat sama pencipta. Allah menciptakan gitu. Kenapa aku harus taat kepada engkau makhluk? Kau makhluk sama dengan aku. Sedangkan Khaliq, Allah yang menciptakan aku, melarangku, menyuruhku untuk melakukan ini. Dan melarangku melakukan itu. Siapa yang harus taatin? Allah Azza wa Jalla. Anda jadi ingat dengan kisah yang disebutkan tentang seorang wanita. Seorang anak ya. Seorang bocah yang dia masuk SMP mungkin. Dia pakai jilbab. Sedangkan di negeri Arab ini. Sedangkan aturan sekolah nggak boleh pakai jilbab. Akhirnya dia pakai jilbab. Pakai jilbab ke sekolah, marah gurunya. Nggak boleh. Aturan sekolah nggak boleh pakai jilbab. Semuanya dilepas jilbabnya. Akhirnya dia pulang. Dia nangis sama maknya. Dia ngatakan, ibu, kata bu guru nggak boleh pakai jilbab. Kata dia, sekolahan. Nah, ngomong guru ini. Nah, apa ibunya ngomong? Nah, engkau tahu siapa yang nyuruhmu pakai jilbab? Siapa ibu? Allah yang menciptakan engkau. Yang kasih rambut yang indah sama engkau. Yang kasih bola mata yang Masya Allah. Yang kasih kepadamu wajah. Tangan Allah. Nah, yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang nyuruh engkau. Engkau menurut sama bu guru apa menurut sama Allah? Ya sama Allah lah, kata dia. Bu guru apa nggak ngasih apa-apa? Nah, harus nurut sama dia. Ya. Akhirnya besok pagi berangkat sekolah lagi. Dengan jilbabnya dia. Marah gurunya. Lebih marah daripada yang kemarin. Karena kemarin belum dikasih tahu. Sekarang udah dikasih tahu, dia malah seperti itu. Marah. Dihardik sama gurunya. Engkau nggak nurut. Ini macam-macam. Nangis anak ini karena dimarahin sama gurunya. Maka dalam tangisannya dia mengatakan, man uti ana amhu. Anti amhu, kata dia. Siapa yang harus aku taati sebenarnya? Engkau apa dia? Engkau apa dia? Kata dia, kata anak kecil ini. Bu guru ini sadar bahwa anak ini berjilbab bukan karena keinginan, tapi karena perintah. Maka tanya bu guru ini, siapa maksudmu? Dia itu siapa yang nyuruh kau pakai jilbab? Kata anak ini, Allah bu guru. Yang menciptakan aku dan menciptakan engkau, kata dia. Allah yang memberikan nikmat kepadaku dan kepadamu. Diem bu guru itu ya. Akhirnya selesai, bu guru itu pulang sekolah, berangkat ke rumahnya anak perempuan ini. Dia mengatakan terima kasih, katanya, aku jadi kenal Allah lewat anakku. Itu jemaah. Allah yang nyuruh gitu loh. Makanya nggak boleh kita taat sama makhluk. Apa yang diberikan mereka sama makhluk sama kita. Ucapan sebagian orang mengatakan, oh tenang, ada yang nanggung dosanya. Ini ucapan sudah diucapkan sama orang-orang yang tersesat. Dari dulu, dia ingin orang lain tersesat, nurut sama dia, maka dia mengucapkan ucapannya. Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat 12. Surat Al-Ankabut ayat 12 tentang ucapan orang-orang kafir. Allah mengatakan, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalian ikutilah jalan kami. Ikutilah jalan kami. Wal nahmil khatayakum, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Kami yang nanggung dosanya. Kata Allah apa? Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Sesungguhnya mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa mereka sendiri. Gak bisa mereka. Allah kata innahum lakadzibun. Bohong mereka. Bohong. Nggak ada ceritanya kami bawa dosa sudah kami yang nanggung. Engkau nggak akan berdosa. Engkau yang berbuat. Engkau yang mengikuti. Engkau yang nurut. Engkau yang melakukan. Engkau yang berdosa. Walaupun dia saya tanggung dosanya. Seorang atasan mengatakan udah kau lakukan ini. Mau korupsi atau apa? Saya yang nanggung dosanya. Engkau tanda tangan, saya yang nanggung dosanya. Enggak. Engkau yang tanda tangan. Kau nanggung dosanya juga. Dia nanggung dosa jelasnya. Karena dia nyuruh orang berbuat dosa. Maka engkau duduk sama suamimu. Sampaikan kepada dia tentang cintamu kepada suami. Tapi katakan kepada dia, cintaku kepada Allah kayaknya lebih besar. Aku akan mati dan engkau akan meninggalkan aku. Aku akan sendirian dan engkau akan pergi sendirian juga. Sampaikan bahwa aku ingin taat sama Allah. Kalau bicara jilbab bukan karena ikut-ikutan, tapi karena diperintahkan. Kalau bicara nggak mau gugat cerai, ya diajarin suaminya, diajak. Engkau tetap taat. Suamimu marah, katakan aku menurut sama Allah saja. Karena apabila tidak sama visi dan misinya, terkadang perceraian nggak bisa dihindarkan. Tapi ingat dunia ini sementara. Engkau harus lebih taat kepada Allah daripada nurut sama suami. Berapa lama engkau sudah berusaha untuk memperbaiki suami? Kadang-kala gugat cerai itu menjadi sarana suami dapat hidayah.
Karena biasanya sebelum diputuskan perceraian akan ada mediasi. Disitulah kehadiran orang yang berilmu akan mendengarkan darimu dan mendengarkan dari suamimu. Lalu dia semoga dapat memberikan nasihat kepada suami. Istrimu cinta sama engkau. Istrimu gak mau bercerai. Cuma dia hanya ingin taat kepada Allah. Dan itu tidak mengurangi apa-apa dari suami. Bahkan menjaga kehormatan suami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Hari ini masih mikir tiket pesawat untuk tes PMB? Nggak perlu khawatir. STDI Imam Syafi'i Jember tes PMB-nya secara online loh. Kapanpun dan dimanapun. Yuk daftar. Ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i, bolehkah seorang anak berselisih dengan orang tuanya? Lantas Imam Syafi'i menjawab, tidak boleh. Walaupun hanya memperdebatkan sepasang sandalnya. Berdebat dengan orang tua adalah hal yang dilarang dalam agama Islam, meskipun engkau benar dalam hal ini. Karena ketika orang tuamu telah merendahkan suaranya karena takut kepadamu, maka ketahuilah kamu telah mendurhakainya. Kalau ingin tahu lisan laki-laki, tanya istrinya. Karena secara umum laki-laki itu dengan mudah berbicara dan memilih kata-kata manis di hadapan istri orang. Gitu. Kefahal ukhti. Gitu. Kalau sama istri orang, manis hadir. Tapi kalau istri sendiri, itu ujiannya. Karena orang susah sekali bersandiwara di hadapan istrinya. Kalau sama istri itu hadirin akan ada penampakan demi penampakan. Artinya penampakan karakter asli, sikap asli dan lisan yang asli ya di situ. Makanya kan kata Nabi SAW, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang baik dengan istri, dan akulah manusia yang paling baik dengan istri. Jadi apa yang kita ucapkan, pemilihan kata, artikulasi yang kita pilih dan kita ucapkan itu hal yang sangat penting. Ini perlu dijaga, jaga lisan. Al-Quran dan Sunnah, betul. Dipahaminya gimana? Pemahaman siapa? Tidak bisa sembarangan. Jadi Al-Quran dan Sunnah, jika dipahami salah, maka ya salah ujung-ujungnya. Ya timbullah itu Khawarij, Syiah, nanti keluar apa Qadariyah, ada Murji'ah, dan yang lain-lain. Tapi kalau ditambah satu lagi, Al-Quran dan Sunnah ala madhabi atau ala manhaji salafil ummah. Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman siapa? Para salaful ummah. Sekarang pertanyaannya, siapa itu mereka para salaf? Kita harus jawab pertanyaan ini. Siapa yang dibilang mereka itu para salaf? Salaf disebutkan oleh para ulama, di setiap umat itu ya, ada yang namanya salaf. Jadi salafnya suatu umat itu adalah yang dimaksud adalah orang-orang yang datang yang mendahului mereka. Agama Islam ini didahului sama Rasulullah dan siapa? Para sahabat. Ya mereka yang dulu, lebih dulu dari kita masuk Islam. Berarti salaf kita ya mereka lah. Para sahabat-sahabat Nabi. Kebalikannya kata salaf itu adalah kata khalaf. Salaf itu yang telah lalu, terdahulu. Kalau khalaf, kebalikannya, yang datang setelahnya. Jadi itu makna dari apa? Salaf. Para pendahulu artinya. Para pendahulu kita di agama Islam ini. Siapa? Para sahabat. Masa depan itu misteri yang kita nggak tahu. Hanya saja Nabi menyuruh kita untuk segera beramal. Jangan ngaji doang. Ada ngaji diamalin. Sebagian kita 10 tahun ngaji, dapat musibah, dikit futur. Allah itu akan turunkan ujian.
Masalahnya sebagian kita ngaji tapi tidak mengamalkan. Duduk di kajian. Masya Allah, bagus, bagus. Besok ngaji lagi, oh bagus lagi, Masya Allah. Besok. Terus kapan ngamalinnya? Belum dapat hidayah, Pak Ustaz. Hidayah. Sekarang mulai beramal. Antum sudah hadir kajian, dengar kajian ustadz-ustadz, dapat ilmu sedikit. Oh ada amalan yang bagus, baca banyak, la haula wala quwata illa billah, antum dawamkan bacaan itu. Antum dengar tentang fadilah sholat duha, antum amalkan walaupun 2 rakaat. Ana belum bisa sholat malam Ustaz, ya udah witirlah sebelum tidur. Witirlah 3 rakaat witir sebelum tidur. Dawamkan hal itu. Lama-kelamaan bisa bertambah. Tapi kalau antum menunda-nunda, lama-kelamaan hati kita jadi keras. Jamaah. Karena ilmunya sudah punya kita. Kita belajar ilmu untuk mewujudkan tauhid sampai mati. Kita belajar ilmu untuk melahirkan ikhlas. Tauhid di sini artinya ikhlas sampai kita mati. Karena setiap amalan kita ketika tidak ikhlas tidak berguna sama sekali. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari kiamat, harta mereka, anak-anak mereka tidak berguna bagi mereka kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Bagaimana cara kita mewujudkan ikhlas tauhid? Belajar ilmu sampai mati. Tidak ada satu hari melewati engkau kecuali ada tambah ilmu. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku tidak binyasal dengan sesuatu kecuali satu hari yang sudah melewati saya, mataharinya sudah terbenam dan tidak ada tambahan ilmu dalam hati saya. Ilmu ini cahaya. Ketika saya ini mati, engkau akan apa? Bunyikan di dalam tangan syaitan, tertawan syaitan. Ada banyak fitnah, ada banyak lubang dari syaitan. Banyak lubang di dalam ibadah, banyak lubang dari amalan ikhlas, dalam hal-hal yang sembunyi dalam hati, bisa menghancurkan semua amalan engkau dalam rasa ujub atau rasa ria atau rasa pamir kepada manusia. Ini semuanya lubang dari syaitan. Artinya engkau selalu dalam apa? Dalam berang dengan syaitan dan hawa nafsu. Masalah ikhlas ini kita semuanya belajar ilmu, dalam menuntut ilmu, dalam dakwah hanya untuk mewujudkan ini ikhlas. Dan ikhlas ini mohon maaf jarang sekali ada. Allah berfirman, waqatulu fi sabilillah. Beranglah di jalan Allah, bukan untuk hawa nafsu atau untuk engkau sudah menjadi orang pahlawan atau ini, hanya fi sabilillah. Ketika ada 2 orang berikan teman, saya tidak bisa tahu engkau karena engkau teman saya, tidak bisa tahu akhlak engkau baik atau tidak. Kapan saya mengetahui? Ketika ada apa? Masalah antara saya dan engkau. Ketika kita sudah bertengkar, paham? Ketika engkau marah dari saya, saat kita marah atau ada masalah antara kita, di sini akan nampak apakah engkau ikhlas dan akhlak engkau baik atau tidak. Bukan karena kita saling mencintai, kita sudah akhlak baik, tidak. Ikhlas ini jarang sekali. Dan kita menuntut ilmu supaya menjelaskan ikhlas di dalam amalan kita, menanamkan ikhlas dalam hati kita, memurnikan semua amalan kita kepada Allah Azza saja. Ketika kita dalam kesendirian, gak ada orang melihat ya ikhwan. Di hadapan kita ada sesuatu yang haram. Kalau kita punya rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan berpikir, Allah Azza wa Jalla selalu melihat saya. Kalau saya malu dilihat oleh manusia ketika saya berbuat maksiat dan dosa, kenapa saya gak malu ketika dilihat Allah Azza wa Jalla ketika saya berbuat maksiat dan dosa? Sehingga rasa malu ini benar-benar mendorong dirinya untuk menjauhi segala perbuatan dosa dan kemaksiatan. Walaupun gak ada orang di sekitarnya, tapi dia mengetahui bahwa pandangan Allah Azza wa Jalla tidak akan lepas dari dirinya ya ikhwan. Lihat zaman sekarang ya, orang keluar masuk pakai baju oranye, korupsi, betul ya, tersangka dan seterusnya. Kenapa? Salah satunya ini sebabnya nggak punya malu kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ketika dia tanda tangan proyek mungkin dan seterusnya, atau mungkin dia markup harganya, apapun itulah, yang itu jelas pengkhianatan, ghulul. Bahasa kita sekarang korupsi. Dia hanya ingin memuaskan hawa nafsu buruknya. Yang penting saya dapatkan dunia, yang penting saya dapatkan apa yang saya inginkan. Allahu Akbar. Mana rasa malunya kepada Allah ya? Padahal al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Dan kita pasti akan melihat dari seluruh perbuatan kita nanti di hari akhirat ikhwan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kata Allah, kalian akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla dan semuanya akan Allah singkap, gak ada yang tertutup sama sekali. Yauma tublas sarair. Pada hari ketika Allah Azza wa Jalla mengungkap semua rahasia-rahasia. Ketika di dunia, wah bisa ditutup rapat luar biasa, gak ketahuan. Bahkan bisa mengalihkan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Tapi nanti di pengadilan Allah Azza wa Jalla gak ada seperti itu ikhwan. Bagaimana hukumnya 4 bulanan, 7 bulanan saat hamil? Bagaimana sikap kita jika kita menolak tapi orang tua tetap ingin mengadakan acara 4 bulanan, 7 bulanan? Acara 4 bulanan, 7 bulanan dalam adat istiadat Jawa disebut dengan
Mitonia. Ini termasuk acara yang tidak boleh. Acara tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya 7 bulanan itu. Apalagi tujuannya mendoakan selamat supaya janin persalinan lancar. Doa bagian ibadah. Doa bagian ibadah. Ketika kita mengadakan acara-acara semacam itu, maka berarti kita membuat-buat cara ibadah yang baru. Bagaimana sikap kita sama orang tua? Sikap menolaknya bagaimana? Karena orang tua pengen tetap ada 7 bulanan. Sampaikan kepada orang tua baik-baik, Bu, doakan saja. Doakan, cukup, tidak usah mengundang orang banyak. Nanti kita akan syukuran 7 hari setelah melahirkan. Bukan 7 bulanan, tapi 7 hari setelah kelahiran. Kita akan syukuran. Bikin acara apa namanya? Akekah. Itulah yang sunnah dari Nabi. Jadi kita tawarkan, saya menolak, tidak setuju 7 bulanan, tapi Bu tenang saja. Kalau sudah lahir, hari ke-7 kita undang tetangga-tetangga, kalau perlu satu kampung, ya, asalkan kuat saja ngundangnya. Nah ini, jadi kita berikan gantinya yang sunnah, yaitu hari ke-7. Bagaimana cara konsisten menyikapi masalah menjaga mata yang setiap hari melihat aurat wanita? Memang sangat sulit di negeri yang banyak aurat yang sangat banyak terbuka. Memang sangat sulit. Oleh karena itu orang yang sukses hebat. Oleh sangat itu orang yang sukses adalah, dan bedakan antara melihat dan terlihat. Bedakan antara melihat dan terlihat. Sebagaimana beda antara mendengar dan terdengar. Kalau terlihat tidak dosa. Yang dosa itu melihat, berarti menyengaja untuk melihat. Ya, menyengaja untuk melihat dan menyengaja untuk melihat untuk menikmati, maka ini adalah maksiat. Kalau terlihat, maka ini bukanlah maksiat. Dan orang yang sukses menjaga matanya dan ghaddul basar, akan Allah berikan kelezatan iman di dalam hatinya. Akan terasa manisnya iman di dalam hatinya. Dan berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita istiqomah sampai sejauh itu. Amin ya rabbal alamin. Nasihat anak kepada diri pribadi, sayang, menjauh sayang. Ya, karena ada saudara-saudara kita yang terganggu di sana. Nasihat anak adalah ketika antum melihat ada aurat, sering manusia itu, ketika manusia melihat ada aurat wanita, sering manusia itu merasa melihat sebuah kenikmatan, padahal dia sedang melihat kepada maksiat yang akan membawanya ke neraka. Maka nasihat ana, lihat aurat wanita itu sebagai api yang berkobar-kobar, api yang menyala-nyala. Hadirkan di dalam hati antum bahwa aurat wanita yang nafsu ingin untuk melihatnya itu adalah kobaran api. Dan dia benar-benar sesuatu yang akan bisa menarik kita kepada kobaran api di akhirat kalau kita terjerumus ke dalamnya. Karena awal zina adalah pandangan mata. Dan kalau kita lepaskan mata kita kepada aurat wanita, dia akan mengajak kita kepada hal yang lebih parah daripada itu, dan akhirnya akan dia jerumuskan kita ke dalam
perzinaan. Oleh karena itu ketika Allah tabaraka wa ta'ala melarang kita berzina, Allah mulai dengan melarang kita untuk melepaskan mata kita ke aurat kaum wanita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Katakan kepada kaum mukminin, tundukkan pandangan kalian, jaga kemaluan kalian daripada berzina. Katakan kepada kaum mukminat, tundukkan pandangan kalian dan jaga kemaluan kalian dari berzina. Ketika Allah melarang kita untuk berzina, Allah mulai dari pandangan mata, karena itu adalah pintu pertama untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa maksiat yang lebih besar daripadanya. Maka orang yang bisa menjaga matanya terpelihara daripada dosa-dosa besar yang seperti itu. Maka pandanglah dia sebagai kobaran api, dan dia adalah kobaran api kalau kita lanjutkan. Nah, bukan semua kita yang mampu menjadi ustaz, bukan kita semua yang mampu mengajar, betul tak? Tapi masih ada peluang-peluang besar yang Allah sediakan untuk kita, yang insya Allah kita pun juga mendapat pahala sama seperti para pengajar. Bagaimana caranya? Bantu uruskan. Maka takmir, insya Allah dia juga mendapat pahala sama seperti para ustaz yang mengajar. Kerana takkan mungkin ustaz yang mengajar tapi tak ada takmir yang menguruskan, maka takmir yang ta'awun dalam kebaikan itu pun juga dapat. Oh, hanya takmir? Tak, termasuk ketua yayasan, anggota yayasan, tapi yang kerjalah. Ada tempat lain yayasan namanya ada tapi tak pernah nampak batang hidungnya. Anggota yayasan tu banyak. Ada, kalau tak silap, ada lebih kurang 10 orang. Yang nampak 2, 3, 4 orang itu je. Yang lain tak tahu ke mana dia. Yang hanya sekedar nama, itu salah. Kita dalam Islam kena amanah. Kalau tak mampu, letak jawatan. Saya tak mampu, saya letak jawatan. Jangan menjadi orang pengkhianat. Kerana sifat pengkhianat adalah orang munafik. Wa idza tumina khan. Apabila diberi amanah, dia khianat. Dia nak letak, dia nak bubuh namanya terletak dalam anggota yayasan, anggota pengurus, tapi batang hidung dia tak pernah nampak. Jadi apa tujuan dia sebenarnya ni? Nak tunjuk aku ni bahagian daripada masjid ini, aku ni bahagian daripada pengurus masjid ini, padahal tak pernah nampak pun. Tapi siapa yang bersungguh-sungguh, pengurus, takmir, maka mereka semuanya mendapat pahala sama seperti mudarris, mudarrisah, ustaz dan ustazah. Idza arada Allah bi'abdihi khairan ista'malahu. Ketika Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba, maka Allah akan pakai dia, Allah akan gunakan dia. Kata para ulama, maksud daripada ista'malahu adalah dia dimudahkan untuk beramal soleh dan mendakwahkannya. Berarti orang-orang yang berdakwah, maka mereka adalah bagian daripada orang yang menjadi fasilitasnya Allah, berjalan bagi tercapainya hidayah di setiap hati-hati hamba yang menginginkan cahaya berupa taqwa. Oleh karenanya kita semua ini butuh dakwah. Dakwah tidak butuh kita, tapi kita yang butuhkan dakwah. Setiap orang memiliki kewajiban untuk berdakwah semampunya, sebatas yang dia ketahui, tidak lebih. Dikarenakan dakwah itu bukan hanya di atas mimbar. Kita mengajak orang untuk sholat, mengajarkan orang tata cara wudhu yang sudah kita ketahui wudhunya, mengajarkan dan mengajak orang untuk pergi ke kajian, maka ini bagian daripada dakwah. Bahkan sekedar share postingan kajian, ini bagian daripada dakwah. Dan bukankah kita ketahui bahwa membuat postingan, mengeditnya, membuat videonya, mencatat kajiannya, menyebarkannya, ini juga bagian daripada mengambil bagian daripada dakwah itu sendiri. Salah satu di antara keyakinan yang ditanamkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu menjadi bagian dari kaidah dalam Al-Quran, bahwa musibah apapun yang kita alami, baik berupa penyakit, musibah dalam masalah ekonomi, maupun musibah yang lainnya, sebabnya adalah maksiat yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada musibah apapun yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, kecuali disebabkan karena perbuatan maksiat yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Artinya banyak sekali musibah yang tidak Allah wujudkan dalam bentuk hukuman di dunia. Ada yang Allah maafkan, ada yang Allah simpan sampai akhirat. Namun itu semuanya menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat maksiat hakikatnya dia sedang mendekatkan dirinya kepada musibah, baik musibah di dunia maupun musibah di akhirat. Kita menginginkan agar fisik kita menjadi fisik yang sehat, sehingga kita berolahraga, dan kita menghendaki
dalam praktik olahraga itu kita bisa mendapatkan manfaat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa olahraga adalah tabungan kesehatan di hari tua. Oleh karena itu dalam Islam olahraga tidak dilarang. Namun tentu saja sebagai muslim kita paham bahwa dalam masalah aurat ini ada aturannya. Dan salah satu di antara aturan aurat adalah tidak boleh menampakkan aurat dan tidak boleh menampakkan lekuk tubuh yang itu merupakan bagian dari aurat. Sehingga seorang wanita misalnya dia menggunakan pakaian yang ketat saat dia berolahraga, atau lelaki yang dia menggunakan celana yang ketat ketika berolahraga sehingga sampai menampakkan tonjolan-tonjolan yang ada dalam badannya, semua itu bagian dari bentuk pelanggaran dalam masalah aturan dalam menutup aurat. Dan pelanggaran ini bisa menjadi sebab dan pemicu munculnya musibah. Artinya, ada orang yang menghendaki hidupnya nyaman, hidupnya sehat, fisiknya baik, tapi dalam kondisi yang sama dia mendekati pada sebab yang mendatangkan musibah bagi dia. Bisa jadi musibahnya dalam bentuk kecelakaan, dalam bentuk penyakit-penyakit yang mendadak yang tidak dia sadari. Maka imbangi antara kesehatan fisik, upaya untuk menuju kesehatan fisik dengan upaya untuk melakukan kesehatan batin. Kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah ayat 156 sampai ayat 157, yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa mereka yang mendapatkan kabar gembira, yaitu orang-orang yang bersabar ketika sanggup untuk menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala. Siapa mereka yang bersabar itu? Disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala pada surah Al-Baqarah ayat 156 ini, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seseorang yang sanggup untuk mengucapkan kalimatul istirja. Ketika kita sanggup untuk membaca doa tadi pada saat kita mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka pada saat itu Allah Jalla wa Ala memberikan balasan apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala memberikan kepada mereka salawat yang datang dari Allah Jalla wa Ala dan kasih sayang yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Maksud salawatnya Allah Jalla Jalaluh kepada orang yang sanggup untuk mengucapkan kalimatul istirja tadi ketika dia mendapatkan musibah, tidak lain Allah Jalla wa Ala memberikan berbagai macam kebaikan, diampuni dosa, diberikan rahmat dan kasih sayang, dimudahkan dalam masalah rizki dan hal-hal yang baik lainnya. Subhanallah. Siapa yang gak berbuat salah? Tadi ada kesalahan-kesalahan yang memang besar, yang pantas didudukkan. Ada kesalahan yang kau tutup mata. Kenapa? Kita pun melakukan. Dan sebagai seorang ayah, jangan antum rusak anak antum sendiri dengan cara selalu menyebutkan kekurangan anak. Saya ceritakan ini, seorang ayah naik mobil sama anaknya. Nak, engkau ingat nak waktu kapan hari itu nak, yang abah suruh engkau cari topinya abah? Kau ngomong gak ada. Ada di laci itu nak, tanya. Oh iya ayah. Terus ingat engkau waktu itu yang kita makan, abang ngomong kau suruh cari sambal, engkau ngomong sambalnya yang ada, padahal ada tuh di lemari itu. Mulai diingat kesalahan anaknya, rusak tuh anak, jadi benci sama bapak. Siapa yang gak berbuat salah? Tadi ada kesalahan-kesalahan yang memang besar, yang pantas didudukkan. Ada kesalahan yang kau tutup mata. Kenapa? Kita pun melakukan. Kemarin nih, hari apa ya? Hari Kamis pagi. Hari Kamis pagi ada sebuah kejadian. Kejadian anak punya anak itu, ya dari kamar mandi dia anak suruh pakai suruh pakai apa? Anduk ya. Pokoknya jangan keluar dari kamar mandi kecuali udah kering, kemudian pakai anduk yang benar. Pakai anduk bisa jalan dilepas, jangan dipegang. Jalan dia dengan basah-basah aja, Ma. Itu ibu anak ketawa-ketawa. Anak ngomong, "Ma, kenapa, Ma?" Sama kayak bapaknya ini dulu. Gitu, Ma ya. Sama ternyata. Jadi kita itu kadang-kadang jemaah merasa ini kesalahan yang besar. Enggak, bapaknya sama, kata ibu anak. Kayak gini. Tadi kita itu perlu tahu, kita pun juga melakukan kesalahan.
Ada kesalahan yang perlu didudukkan, ada kesalahan yang perlu engkau lupakan, ada kesalahan yang perlu engkau kunci kamar, anak itu dikasih arahan, lalu dikasih hukuman, ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada hal-hal yang nggak seharusnya engkau lakukan. Begitu pula dengan istri. Istri juga sama suami. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-mu'min yatrubul ma'adhir. Orang yang beriman itu selalu berusaha mencarikan alasan untuk kesalahan yang dilakukan. Mungkin dia lupa, mungkin dia nggak sengaja. Antum lihat ya, kadang-kala kejadian antum ditabrak sama motor. Ditabrak sama motor. Siapa yang pernah ditabrak sama motor? Mobilnya. Motor sama motor. Apa yang antum lakukan? Dilihat dulu. Oke, dilihat dulu. Waktu itu kejadiannya antum lihat rusak. Terus apa kata antum? Orang tua yang nabrak. Kalau anak muda, anak kasih hadiah buat anda. Tuh jamaah, nggak ngelihat engkau, nggak ngelihat. Tapi rusak kayak gini. Emangnya bapakmu yang beli motor ini? Allahu Akbar. Nggak ada orang sengaja nabrak jamaah. Engkau pikir dia sengaja nabrak? Musibah buat dia nabrak itu. Buat dia itu musibah nabrak. Tapi terkadang kita tuh nggak nyari alasan kenapa dia nabrak. Antum katakan, oh Ustaz tua Ustaz. Kalau muda na banting sudah. Itu cuma kita belajar mencarikan alasan kenapa dia nabrak. Mungkin dia ngantuk, mungkin remnya blong. Insya Allah cuma nggak ada yang sengaja nabrak. Dan subhanallah, hari ini Ana telepon sama adik Ana lagi di Pekanbaru. Dia ngomong, Bang, Ana nabrak, adik perempuan Ana nabrak mobil dari belakang. Akhirnya mobil itu nabrak pohon. Akhirnya sudah, subhanallah, yang ditabrak itu mengatakan, ya sudah nanti diperbaiki ini itu. Dia mengatakan sama adiknya, jangan takut, Ana minta lebih dari biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki. Apa kata dia? Istri Ana juga pernah nabrak. Ya Allah, dia membayangkan kita juga berbuat salah gitu loh. Dan insya Allah nggak ada yang sengaja. Lalu kita nggak kenal sama orang itu. Emang antum kenal? Bismillah, tabrak. Kan nggak ada jamaah. Jadi antum perlu untuk mencarikan alasan kenapa dia melakukan itu. Kadang-kala antum pulang, sandal antum ketukar. Sama sandalnya, punya antum lebih bagus. Ketika antum lihat, oh memang mau ganti dia itu. Insya Allah dia lupa aja. Nanti kadang-kala dia, Ana pernah sampai rumah itu bawa sandal. Ana lihat, ya Allah bukan sandal Ana. Akhirnya berangkat ke masjid, sandal Ana masih ada. Orang itu berarti pulang nggak pakai sandal. Ya Ana taruh sandal itu. Ana nggak tahu punya siapa. Mudah-mudahan dia memaafkan Ana. Orang Ana nggak tahu jemaah. Itulah kita berusaha untuk mencarikan alasan kenapa dia melakukan itu, sehingga antum akan hidup tenang jemaah. Kenapa? Antum akan diuji sama orang lain. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian buat sebagian lainnya. Apa poinnya? Atas birun, sabar nggak? Sabar nggak kalian? Itu poinnya. Kadang-kadang kita nggak sabar jemaah, maka kita nggak lulus ujian. Itu kata Abdullah bin Mubarak. Orang mukmin selalu berusaha untuk mencarikan alasan tentang kesalahan yang dilakukan, bukan malah diperlebar ya, diperpanjang enggak. Wal munafiq yatlubul atharat. Orang munafik itu yang berburu kesalahan orang lain. Orang munafik. Antum mau jadi dia. Ada sebagian di antara ibu-ibu ya, semasa mudanya aku nek duwe utang poso atau tak bayar. Pinten tahun? Ya ket SMA sampai duwe anak, sampai menopause. Anggaplah 45 tahun ya, sudah enggak haid lagi. Berarti ket SMA sampai umur 45 tahun, sampean hitung pinten tahun yo? Lebih dari 30-an tahun. Di utang poso 30 tahun urung dibayar. Terus pripun niku Pak? Ya harus bayar. Tapi kan sudah berlalu 30 tahun. Nek utang urung bayar tetap harus dibayar walaupun sudah 30 tahun. Lah ngitungnya pripun? Jenengan biasanya mengalami haid berapa lama? Ya kirang langkung nih sebulan ya 7 hari sampai 8 hari. Gimana jenengan hitung? 8 ping 30 240 hari. Masya Allah Pak Ustaz, nek kon puasa meh setahun ya ora kuat Pak Ustaz. Makanya jangan remehkan yang namanya bayar utang puasa yang tidak segera sampai masuk Ramadan berikutnya. Nanti utang itu tidak akan hilang sampai dibayar. Sehingga dalam hal ini kalau misalnya dia punya utang selama 240 hari, silahkan dicicil semampunya sebelum ajal menjemput. Teman-teman, ini janji ini luar biasa. Pendek, cuma 2 baris doanya,
dibaca 7 kali pagi, dibaca 7 kali sore. Dijamin semua cita-cita dan keinginan dunia dan akhirat dikasih. Apa yang menyulitkan kita untuk membaca ini? Hasbi Allah, maksudnya cukuplah Allah sebagai penolong bagiku. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. So, tidak memang tempat untuk minta kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku serahkan seluruh perkaraku. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia Tuhan pemilik singgasana yang agung. Artinya Dia pencipta, satu-satunya pencipta yang memiliki singgasana yang sangat besar di atas langit sana. Dibaca 7 kali di pagi dan sore hari. Dan ini menyebabkan tadi sebagaimana sudah kita sebutkan, semuanya akan diberikan cita-cita dan angan-angannya, itu harapannya.